Shalom teman-teman. Shalom. Oke, kita ketemu lagi nih. Terakhir ketemu atau ngelihat aku tuh kapan? Ayo. Apa nih? Ya akhirnya aku bisa melayani di sini lagi. Walaupun dalam keadaan online ya, tapi kita berharap teman-teman tetap rindu sama Tuhan, tetap selalu menantikan minggu ini, ya kan? Oke. Ya teman-teman, sebelum kita ibadah, kita mau siapkan hatinya kita. Kita mau ambil waktu teduh sebentar sama Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Ambil waktumu pribadi, mengucap syukur buat setiap pimpinannya Tuhan, setiap berkat, setiap pengalaman hidup yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya kami. Entah itu studinya kami, entah itu keluarga kami, setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya kami mau mengucap syukur itu. Dan terima kasih juga Tuhan buat pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan, entah itu yang enak ataupun yang gak enak, tapi biarlah Tuhan kami punya sikap hati yang benar. Kami mau terima itu supaya kami bisa menjadi semakin indah di hadapannya Tuhan. Dan hari ini kami mau ambil waktu tenang kami 1 jam ke depan untuk beribadah, untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Yes Tuhan, kami mau sembah Tuhan. Kami mau katakan, Engkau juru selamatnya kami, Engkau Allah yang setia. Dan ini waktunya Tuhan. Ini waktunya kami meninggikan Tuhan. Lagu ini dari awal dengan kesungguhan hatinya kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang.
meninggalkan kami. Walau lewati lembah, biarlah Tuhan dalam kesesakannya kami bisa andalkan Tuhan. Yes Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi bilang, Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yes Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan kami indah Tuhan, yang kau pandang mulia Tuhan. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun kami ditempatkan, mau itu ketika kami melayani, ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami percaya Tuhan akan tetap ada di samping kami. Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap setia. Dan biarlah Tuhan dari hari ke hari jadikan kami indah. Biar kami boleh selalu dibentuk sama Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan ibadah ini boleh meninggikan Tuhan. Kami boleh mengikuti dengan hatinya kami. Kami juga boleh belajar Tuhan, belajar firman Tuhan yang baru untuk kami, untuk menyegarkan roh kami, jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya teman-teman, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Hari ini kita mau memuji Tuhan seperti biasanya. Oke. Tapi kita juga tetap percaya kalau Tuhan tetap ada dan tetap setia di setiap langkahnya kita. Betul? Amin. Oke. Yuk kita menyanyikan lagu ini. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar,
kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu. Sekali lagi kita mau katakan, kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkah, 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 di setiap langkahku. Masih semangat teman-teman? Masih dong. Masih semangat dong. Kita mau siapin energi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan suatu lagu. Kita mau minta Tuhan, hati dari Tuhan untuk kami melihat ke sekeliling kita. Kita mau minta hati untuk melayani Tuhan, dan biar Tuhan yang sungguh sertai setiap kita dalam apapun yang kita berbuat. Berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kaki
Terima kasih Tuhan buat hari ini, kesempatan kami boleh puji sembah Tuhan Bapa. Hari ini mau minta sama Tuhan, berikan kami hatinya Tuhan, supaya kami boleh semakin serupa sama Tuhan Bapa. Dan sebentar Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang bantu setiap kami, buka mata kami, telinga kami, hati kami untuk terima firman Tuhan Bapak. Dan biar firman-Mu nanti Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan bawa kami semakin bertumbuh lagi di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pembangun firman nantinya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman T4C. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Senang kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua, walaupun harus memakai virtual ya, jadi tidak bisa onsite, dan saya percaya tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami anak-anak muda boleh datang kepadamu beribadah. Kami percaya ini adalah kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hati setiap kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Apa yang tidak dimengerti, Roh Kudus yang menerangkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Baik, saya akan mulai dengan sebuah cerita, teman-teman. Suatu hari ada seorang tukang bangunan yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Dan dia merasa bahwa begitu lama dia bekerja dan dia ingin mengatakan atau memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Dan dia pun mendatangi sang mandor, ya, tempat dia bekerja, dan dia memberitahu kalau dia ingin berhenti bekerja sebagai tukang bangunan. Wah, tentu sang mandornya sangat menyayangkan hal tersebut. Kenapa? Karena tukang ini sudah bekerja puluhan tahun kepadanya. Tapi karena memang sudah permintaannya seperti itu, sang mandor pun mengiyakannya, tapi dengan memberi sebuah perintah. Kalau begitu, engkau bangunlah rumah yang terakhir untukku. Wah, ketika tukang bangunan ini mendengar perintah sang mandor, ya tentu ya, orang yang sudah tadinya mau pensiun, sudah senang sekali bahwa dia akan meninggalkan pekerjaannya, karena dia sudah puluhan tahun bekerja sebagai tukang bangunan. Ketika mendapatkan pekerjaan yang terakhirnya ini, tentu sedikit ngedumel saudara teman-teman ya. Wah, mungkin sedikit ngeluh, aduh ini mandor sudah tahu saya mau berhenti bekerja, masing-masingnya memberi saya pekerjaan. Kemudian dia pun melakukan apa yang diberi perintahkan oleh mandornya. Tentu teman-teman dengan tidak semangat ya. Dia kali ini membangun rumah dengan asal-asalan, dengan bahan-bahan bangunan yang seadanya. Dan cara membangunnya pun sudah tidak seperti dulu. Dan singkat cerita, rumah ini pun jadi. Dan sampai waktunya sang mandor pun datang dan ingin melihat hasil rumah yang dibangun oleh tukang bangunan ini. Dan ketika sang mandor sampai dan tukang bangunan ini ingin menyerahkan kunci rumah kepada sang mandornya, kemudian sang mandor ini pun berkata, ini rumah ini saya persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih saya, engkau sudah bekerja kepada saya puluhan tahun. Waduh, ketika mendengar perkataan itu, sang tukang bangunan ini sedih. Wah, dalam hatinya berpikir, kalau tahu begitu, saya akan bangun rumah ini dengan begitu megah dan mewahnya. Kalau saya tahu itu adalah untuk saya. Nah, teman-teman, dari kisah tukang bangunan ini, kita dapat mengatakan bahwa tukang ini selama hidupnya sudah menjalani tugas panggilannya sebagai seorang tukang. Namun sangat disayangkan dia tidak mengakhirinya dengan baik. Begitu juga dengan setiap kita orang percaya, ada tugas atau tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Mari saya ajak kita untuk buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1
sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, teman-teman boleh menyimaknya. Dengan judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu fulfill your ministry, yaitu penuhi panggilan pelayananmu. Saya bisa sederhanakan mungkin, tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai penuhi panggilan pelayanan kita mau sama-sama belajar dari Yesus Kristus. Ya, kita tahu bahwa untuk dapat menyelamatkan manusia dari hukuman kekal akibat dosa, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia dengan sebuah misi, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di atas kayu salib. Kita lihat bagaimana kesetiaan Yesus, taat kepada Bapa, menggenapi misi yang diberikan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari kematian kekal dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Sebelum Yesus naik ke surga, dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat ke-20 memberitahu kita bahwa Yesus memberi sebuah perintah kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan kepada setiap kita tentunya di saat ini untuk memberitakan Injil. Sebuah perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Tentu tidak asing ya teman-teman, kita sering mendengar bahwa ada amanat agung, sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk memberitakan Injil. Mari coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat ke-5 yang tadi kita baca, ya, khususnya di dalam ayat 2 ada kata beritakanlah firman. Mari sekali lagi kita lihat di ayat 2 bagian pertama. Beritakanlah firman. Bagian ini Paulus ingin menegaskan kembali, mengingatkan kembali, ya, bukan hanya kepada Timotius anak rohaninya, tetapi juga kepada setiap kita dengan profesi apapun, bahwa kita dipanggil untuk sebuah tugas pelayanan, yaitu memberitakan firman atau memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil tidak harus menjadi pendeta atau penginjil, teman-teman. Ya, ada banyak orang itu salah kaprah dengan berpikir bahwa memberitakan Injil itu hanya tugas pendeta atau penginjil. Ya, itu banyak sekali kita dengar ya, orang-orang yang salah pemikirannya. Itu adalah pemikiran yang salah. Dan teman-teman yang saat ini sebagai pelajar pun
Tuhan panggil untuk memberitakan Injil. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana respon kita terhadap panggilan pelayanan tersebut? Kita akan belajar dua hal ya. Yang pertama, respon kita yaitu harus siap sedia. Selalu siap sedia. Kita lihat di ayat 2 bagian B. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus memandang bahwa pemberitaan Injil ada sesuatu yang mendesak agar kita selalu siap sedia dalam memberitakan Injil. Di sini kata baik atau tidak baiknya waktu bukan berarti kita memberitakan Injil dengan sembarangan tanpa melihat situasi dan kondisi. Apalagi bertindak kurang sopan sehingga menghina kepercayaan orang lain. Tentu ini sangat disayangkan dan tidak dibolehkan. Menurut John R.W. Stott dalam bukunya Kemurnian Ajaran dan Kehidupan adalah Syarat Inti Menjadi Bentara Kristus, mengatakan bahwa baik atau tidak baik waktunya bukan berkenaan dengan keadaan orang yang diinjili atau orang yang berkenaan dengan orang mendengarkan firman, melainkan berkenaan dengan keadaan orang yang memberitakannya. Jadi baik tidak baiknya waktu itu bukan berkenaan dengan siapa yang kita injili, tetapi lebih berkenaan kepada diri kita yang menginjili. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita harus siap sedia setiap waktu. Ketika kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan berikan kepada kita, kita harus selalu siap. Saya kasih sebuah contoh seumpama kita seperti di sekolah. Ya, biasanya tentu ada ulangan mendadak ya teman-teman ya. Siapa yang sini yang pernah ngalamin? Oh, tiba-tiba ada ulangan mendadak tanpa ada pemberitahuan dari guru, wah kita kelabakan. Jadi seperti itu saudara teman-teman, tanpa ada pemberitahuan ada ulangan mendadak. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap untuk hadapi ulangan saat itu. Betul teman-teman? Jadi ini yang dikatakan kita harus selalu siap sedia. Satu pertanyaan ya, saya coba bertanya kepada teman-teman. Pernahkah kita ditanya tentang keselamatan menurut ajaran Kristen? Pernah nggak kita ditanya oleh teman-teman kita ataupun oleh saudara-saudara kita? Kemudian pernah nggak kita ditanya siapa itu Yesus? Mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Mengapa dia harus menyelamatkan manusia? Pernahkah kita ditanya seperti itu? Jangan sampai ketika kita ditanya seperti itu kita bahkan tidak tahu apa yang kita imani atau siapa yang kita percaya. Sehingga kita tidak dapat menceritakan kepada orang lain. Bagaimana agar kita selalu siap sedia dalam memberitakan Injil? Ini adalah sebuah pertanyaannya. Seperti apa atau bagaimana caranya agar kita selalu siap sedia untuk memberitakan Injil? Tidak ada cara lain teman-teman. Yaitu dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan belajar kebenaran firman Tuhan. Yaitu baca Alkitab, dan satu lagi kita mau diperlengkapi. Mau diperlengkapi melalui kelas-kelas pembinaan seperti adanya Komsel mungkin ya, ada sel group, ada SMK saya, kelas saya murid Kristus, dan juga ada Christian Worldview. Ya, tentu kelas-kelas ini akan memperlengkapi setiap kita untuk memiliki sebuah pemahaman atau pengenalan akan Tuhan kita. Sehingga kita bisa selalu siap sedia dalam memberitakan Injil. Ini poin pertama, bagaimana sikap atau respon kita terhadap panggilan tersebut. Yang kedua, sikap dan respon kita yaitu berani menyatakan kesalahan, menegur, dan menasihati. Sini saya simpulkan dengan sebuah kalimat yaitu tidak kompromi dengan dosa. Coba kita lihat di ayat 2 bagian C. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, ada dua cara kita memberitakan Injil. Ya, pertama dengan cara menceritakan, bercerita atau bersaksi. Ya, dan yang kedua melalui kehidupan kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi ada dua cara di dalam kita menginjili. Ya, jangan sampai kita hebat, handal. Wah, kalau ngomongin tentang menginjili, menceritakan tentang Yesus, kasih Yesus, oh mantul. Ya mantap banget deh pokoknya. Tetapi hidup kita itu tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan atau kita saksikan. Contohnya apa teman-teman? Mungkin masih suka omong kotor. Ayo yang ngaku, yang jujur, yang masih ya. Bertobat hari ini ya. Jadi mungkin kita sudah terbiasa karena pergaulan, karena lingkungan. Jadi sekali ngomong itu yang keluar nggak enak didengar ya, semuanya omongan kotor ya. Kemudian apalagi? Oh, musuh-musuhan, ini biasa ada di sekolahan, ini di lingkungan sekolahan. Ada geng-gengan ya. Wah, geng si B, geng si A gitu contohnya kan. Wah, ini nggak baik ya, ada musuh-musuhan. Ada apalagi? Gosip. Wah, menyebarkan hal-hal yang belum tentu benar, berbohong, mencuri, mungkin juga yang masih suka dengan pornografi. Ya, teman-teman hari ini yang mendengarkan firman, jangan sampai hidup kita akui bahwa kita anak Tuhan, tapi hidup kita, kelakuan kita, perkataan, perbuatan kita tidak mencerminkan hidup anak Tuhan. Maka karena itu bertobatlah hari ini. Ya, baik. Tentu sebelum kita melakukan semua itu, kan dikatakan kita harus menyatakan kesalahan, harus menegur, harus menasehati. Tentu sebelum kita melakukan semua itu, diri kita sendiri haruslah terlebih dahulu tidak dalam jalur yang salah atau tidak hidup dalam dosa. Pernahkah kita diajak melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan dosa? Teman-teman mungkin pernah ya diajak ya sama teman-teman gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, melakukan sesuatu yang salah. Saya mau bertanya, beranikah kita menyatakan iman kita dengan menolak? Pernah nggak kita say no? Ya tidak, saya tidak akan melakukannya. Dan bahkan sekaligus menegur dan menasihati. Saya teringat dengan kisah Yusuf. Ketika digoda oleh istri Potifar, apa yang Yusuf lakukan? Oh, Yusuf tidak melayani, tidak menghiraukan, tidak menggubris apa yang dikatakan oleh istri Potifar saat itu. Istri Potifar yang menggoda dia, tentu sebagai seorang anak muda, saya percaya waktu itu gampang sekali untuk Yusuf jatuh dalam dosa. Tapi kita belajar dan lihat sikap Yusuf di dalam menghadapi godaan yang membuat dia akan jatuh dalam dosa dan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Apa yang dia katakan? Tidak mungkin saya melakukan sesuatu dosa ya, atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allahku. Wow, sebuah pernyataan iman ya, tidak kompromi dengan dosa yang dimiliki oleh Yusuf. Ini harus menjadi sebuah contoh teladan yang harus kita teladani, teman-teman semua. Ya. Jangan sampai karena kita takut, kita dijauhi, akhirnya kita menuruti teman-teman kita yang mungkin mengajak kita untuk melakukan dosa. Ya, nanti saya nggak dijadiin teman, nanti saya dijauhi, nanti saya dibully, nanti saya diomongin sok suci. Ya, mungkin karena takut akhirnya kita kompromi dengan dosa. Jadilah orang yang berani menyatakan apa yang salah dan jangan kompromi dengan dosa. Baik, yang terakhir ya, di mana kita dalam melakukan poin 1 dan poin 2 tentu tidak mudah ya. Ada hal yang harus
kita lakukan atau kita harus bayar harga untuk hal tersebut. Dikatakan di dalam ayat 2 bagian D, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya. Mungkin ketika kita mulai jauh atau kita tidak kompromi dengan dosa, kita menginjili seseorang, mungkin kita menyatakan kesalahan orang, mungkin kita menegur dia, menasihati teman kita yang kita lihat tidak benar, ya. Mungkin kita akan enggak disukai, teman-teman, ya. Bisa jadi kita diejek. Bisa jadi kita juga akan dijauhi, dibilang sok rohani, sok suci, ya. Tetapi ayat di dalam ayat 2 bagian D tadi mengatakan kita harus melakukan semua itu dengan sabar. Bilang sama-sama sabar, ya. Dan tentu juga dengan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk belajar dari Yesus. Selama pelayanannya di dunia, Yesus begitu sabar mengajar orang-orang yang tidak senang dengan pengajarannya. Kita tahu siapa dia? Itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika melihat Yesus ngajar di bait Allah, mereka mulai mencemooh, mulai mencari-cari kesalahan Yesus. Kepada siapa lagi? Bahkan kepada muridnya sendiri yang menyangkali Yesus. Siapa dia? Tentu kita tahu semua, yaitu Petrus. Ya, ketika Yesus ditangkap, si Petrus tidak mengakui dia adalah Yesus. Tidak mengakui dia gurunya. Dia bilang tidak kenal. Tuhan Yesus begitu sabar, bahkan kepada muridnya yang mengkhianati dia, yang menjual dia, yaitu Yudas. Lihat ketika Yesus menghadapi orang-orang seperti ini, Yesus begitu sabar, ya, mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada. Alasan mengapa kita harus sabar dalam memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan ada di dalam ayat ketiga. Coba kita baca. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi teman-teman, karena ada waktu orang lagi gak senang dengan hal-hal yang benar. Ada waktu orang lagi gak senang ditegur. Ada waktunya nanti orang gak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, selagi masih ada kesempatan saat ini, selagi kita masih ada dipercayakan kepada Tuhan dalam pelayanan baik di sekolah, di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada, mari kita pakai kesempatan ini. Kita mau melakukannya dengan sabar dan tentu dengan pengajaran sesuai kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat pelayanan apa yang saat ini dipercayakan kepada kita. Mungkin kita sebagai cell leader, ya, sebagai ketua komsel, mungkin juga sebagai guru sekolah minggu, mungkin sebagai pengurus dalam sebuah organisasi. Apapun pelayanan dan profesi kita saat ini, taburkanlah Injil dan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran tersebut dan teruslah lakukan dengan sabar. Ya, saya tahu meski tidak mudah, banyak tantangan, tapi kita mau lihat ayat 5. Apa yang dikatakan dalam ayat 5? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, anak-anak muda, untuk melakukan kebenaran firman ini dengan menunaikan tugas pelayanan kita, yaitu memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan di tempat kerja kita, di sekolah kita, di lingkungan dimanapun kita berada, bahkan di keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang hari ini boleh kami dengar.
bagaimana setiap kami dipanggil sebagai murid-murid Kristus, dipanggil untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan mampukan setiap kami untuk senantiasa siap sedia dalam keadaan apapun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang Tuhan mungkin sediakan. Tuhan bukakan bagi kami kesempatan untuk kami memberitakan Injil. Tuhan tolong kami siap sedia dengan memperlengkapi diri. Mungkin kami belajar kebenaran firman Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan mengikuti kelas-kelas pembinaan yang ada. Tuhan juga tolong kami, biarlah sungguh Tuhan, kami boleh menyatakan kesalahan, kami boleh menegur, menasehati dengan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan mampukan setiap anak-anak muda saat ini. Dan yang terakhir, kami tahu tidak mudah Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Tolong kami untuk melakukan semuanya itu dengan sabar dan tentu dengan sebuah pengajaran sesuai kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak muda hari ini yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Oke, terima kasih pada hambanya yang udah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman semua diberkati, amin sama firman-Nya. Amin. Oke, saat ini kita mau sama-sama memberikan persembahan lewat berkat yang Tuhan udah berikan kepada kita. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini, sekarang kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami untuk gereja, untuk Tuhan juga Bapak. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk para petugasnya. Sungguh Tuhan yang Tuhan yang tutup bungkus, dan biarlah Tuhan kami juga boleh memberikan dengan hati yang penuh dengan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dalam rembulan dan cahaya mentari, dalam badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, akan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Bersyukur pada Tuhan, hari ini ibadah T4C kita selesai, dan saya percaya teman-teman diberkati baik lewat pujian maupun firman Tuhan yang kita dengar.
Tentu bukan hanya kita dengar tapi kita lakukan juga dalam kehidupan setiap kita. Dan tetaplah semangat dan setia dalam ibadah-ibadah online yang ada. Mari saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap anak-anak muda, teman-teman kami di T4C saat ini, mereka yang studi, Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Mungkin tidak mudah Tuhan mereka belajar secara online, tapi kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada semangat, ada hikmat Tuhan turun atas setiap mereka. Dan biarlah mereka juga boleh tetap setia mengikuti setiap ibadah online yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, Tuhan juga yang memberkati. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.